Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Naufal Gindarto. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang jenis-jenis evaporator pada industri PT Latinusa Tbk. Sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan. Pengolahan pangan merupakan salah satu cara untuk memperoleh produk dengan meningkatkan kualitas atau dapat memperpanjang umur simpan. Hal ini banyak dikembangkan oleh industri pangan yang ingin selalu meningkatkan kualitas produk. Oleh karena itu, penggunaan alat sangat penting untuk kemajuan sebuah industri. Dari PT Latinusa sendiri memiliki jenis alat yang digunakan, yaitu pertama ada horizontal tube evaporator, kedua ada vertical tube evaporator, yang ketiga ada forced circulation evaporator, dan yang keempat atau yang terakhir ada long tube vertical evaporator. Kemudian yang pertama horizontal tube evaporator. Pada evaporator ini terbentuk dengan sangat sederhana, yang dimana berbentuk horizontal dalam proses evaporasinya. Cara kerja dari alat ini yaitu pemanas steam atau pemanas itu berada di dalam masuk cairan pemanas tube itu akan mengalir ke dalam tube, sedangkan cairan akan masuk di luar dari tube. Pada horizontal tube evaporator ini tidak ada sirkulasi paksaan, sehingga koefisien transfer panasnya akan sederhana dan digunakan untuk viskos. Pada horizontal tube evaporator juga digunakan untuk viskositas larutan yang memiliki viskositas rendah, sehingga tidak sesuai digunakan untuk larutan yang membuat kerak dan berbuih. Kemudian yang kedua ada vertical tube evaporator. Evaporator ini berbentuk vertikal. Coba dilihat pada gambar di sebelah cara kerjanya yaitu cairan akan naik dengan bantuan pompa dengan kecepatan 1-3 feet per second. Namun, pada pemanasnya itu berkebalikan dengan yang horizontal, ya pemanasnya dari luar tuh. Sirkulasi yang digunakan yaitu cairan akan naik dengan bantuan pompa, lalu menguap. Dan apabila cairan itu belum menguap, maka akan kembali lagi pada dalam tube, sehingga akan terjadi sirkulasi terus-menerus. Pada vertical tube evaporator ini, larutan yang digunakan yang sesuai yaitu viskositas yang sedang, dengan viskositas yang sedang. Lalu ada pula steam chest perbedaan pada dua steam chest pada vertical tube evaporator, yaitu apabila steam chest merupakan chamber dan memiliki liquid return space dengan berada pada anular, maka ini disebut dengan basket evaporator. Sedangkan apabila steam chest-nya merupakan granular dan memiliki liquid return space yang berada pada tengah, maka ini disebut dengan
standar vertikal. Kemudian ada force circulation evaporator. Pada tube ini, pada alat ini memiliki tube yang berbentuk horizontal dan tube yang berbentuk vertikal. Dan cara pengerjaan ini yaitu cairan akan bekerja dengan dilakukannya dorongan dari pompa yang berjenis sentrifugal melalui tube. Larutan yang biasa digunakan pada alat ini yaitu larutan viskus. Yang terakhir ada menggunakan long tube vertical evaporator. Alat ini juga memiliki nama lain yaitu Kastner evaporator dengan memiliki bentuk yang vertikal dengan tinggi kira-kira 12 sampai 20 feet. Cara kerja dari alat ini yaitu cairan akan masuk melalui tube. Kemudian untuk larutan yang digunakan pada alat ini yaitu larutan yang dapat menimbulkan buih. Namun, dibalik itu tidak baik digunakan untuk larutan yang menimbulkan kerak dan larutan viskus. Tidak dapat disebutkan pada sistem evaporator pada industri petela atau Sina ini sangat efektif untuk mengurangi kadar fenol dengan bantuan penggunaan karbon aktif. Terima kasih.